Ada saat dalam hidup ketika hati lebih sibuk membela rasa suka dan benci daripada mendengarkan kebenaran. Secara psikologis, manusia cenderung merasa aman pada suara yang familiar dan gelisah pada suara yang datang dari luar lingkarannya. Kita tumbuh dalam kelompok, nilai, dan relasi yang membentuk identitas, lalu tanpa sadar menjadikannya benteng. Benteng ini memberi rasa aman sosial, tetapi seringkali menghalangi cahaya yang ingin masuk dari arah yang tidak kita duga. Di titik inilah batin diuji. Apakah kita mencintai kebenaran karena ia benar, atau karena ia datang dari orang yang kita cintai? Apakah kita menolak kebatilan karena ia salah, atau karena ia diucapkan oleh orang yang kita benci? Tema ini bukan sekadar soal moral, tetapi soal kedewasaan jiwa. Sebab hati yang matang mampu memisahkan pesan dari pembawa pesan, dan keberanian semacam ini jarang, sunyi, namun membebaskan. 1. Kebenaran tidak meminta izin pada perasaan. Kebenaran hadir tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Ia tidak peduli apakah kita siap atau tidak, suka atau benci. Secara filosofis, kebenaran berdiri di luar ego manusia. Menerimanya dari orang asing yang tidak kita sukai adalah latihan besar dalam kerendahan hati. Saat hati mampu berkata ya pada kebenaran meski lidah ingin menolak, disitulah jiwa mulai naik tingkat. 2. Cinta bisa membutakan jika tidak disertai kesadaran. Hubungan dekat sering membuat kita lengah. Kita membela orang yang kita cintai bukan karena ia benar, tetapi karena kita takut kehilangan kedekatan itu. Secara psikologis, ini adalah mekanisme perlindungan diri. Namun cinta yang sejati tidak memerlukan pembelaan terhadap kebatilan. Justru cinta yang matang berani berkata tidak ketika yang dekat melancang, karena ingin menyelamatkan, bukan memanjakan. 3. Ego adalah hijab paling halus. Seringkali, yang kita tolak bukan kebatilan, melainkan rasa tersinggung. Yang kita hindari bukan kesalahan, melainkan rasa kalah. Ego membuat kita menilai kebenaran dari wajah, nama, dan latar belakang. Padahal kebenaran tidak memiliki identitas sosial. Ketika ego diturunkan, hati menjadi lapang, dan kebenaran bisa masuk tanpa harus merobohkan martabat. 4. Kejujuran batin menuntut keberanian sosial. Menerima kebenaran dari orang yang kita benci dan menolak kebatilan dari orang terdekat sering membawa konsekuensi sosial. Kita bisa dianggap aneh, keras, atau tidak setia. Namun disitulah integritas diuji. Jiwa yang tenang memilih jujur pada nuraninya meski harus berjalan sendiri. Keteguhan semacam ini menumbuhkan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh penerimaan sosial. 5. Kematangan jiwa terlihat dari cara menilai. Orang yang dewasa secara batin tidak reaktif. Ia mendengar dengan jernih, menimbang dengan adil, lalu memutuskan dengan tenang. Ia tidak menjadikan benci sebagai alasan untuk menolak, dan tidak menjadikan cinta sebagai pembenaran untuk menerima. Di titik ini, hati berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai ruang kebijaksanaan, bukan arena pertarungan emosi. Jika hari ini, kebenaran datang kepadamu melalui lisan yang tidak kau sukai, apakah kau cukup jujur pada dirimu sendiri untuk menerimanya, atau kau masih membiarkan rasa suka dan benci menentukan arah hidupmu?